Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spesifikasi mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Honda Freed 1,5E PSD Matic tahun 2011. Tampilannya ini bagian kiri, terus habis itu kita ke bagian depan, serta di bagian kanan ya. Oke. Ya, sekarang kita lanjut, kita periksa apa saja yang ada spesifikasi mobil Honda Freed ini. Untuk lampu dia kristal reflektor, di sini ada lampu besar, lampu dim, di sini ada lampu kecil, ada lampu sen. Belum dilengkapi dengan fog lamp, tapi ada kalau opsional ada sih di sini bisa diganti bagian sininya kalau mau ditambah fog lamp. Terus grill dia besar, di sini ada 3 list chrome sama lambang Hondanya juga chrome besar. Terus di bagian bawah juga ada ventilasi buat pendinginan pada mesin. Terus di sini ada buat kita buka kalau kita mau narik mobil ya. Jadi kita tinggal buka, terus habis itu kita masukin besi tuas buat kita nyantolin tali ya kalau mau derek. Terus habis itu di sini sama lampu kristal reflektor, lampu besar, lampu dim, di sini lampu kecil, di sini lampu sen. Untuk semprotan air wiper ada di sini, serta wiper depan ada 2. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian fender. Fender polos. Terus ini ban. Untuk ban ketebalannya sekitar 40%. Terus velgnya dia sudah two-tone ya, two-tone dengan baut 4. Terus rem depan cakram. Terus untuk ukuran bannya sendiri ini dia di 185/65 R15. Oke, kita ke bagian atas. Di sini ada tambahan talang air, terus spion sewarna dengan bodi. Dia sudah dilengkapi dengan lampu sen. Dia sudah elektrik dan sudah retract, dan dia posisinya ditaruh di bodi ya, bodi sini. Oke, bukan di pilar A ya. Oke, terus ya ini bagian samping dia polos, tidak ada list apa-apa. Untuk pegangan pintu dia sewarna dengan bodi, dan dia modelnya model tarik. Untuk kuncinya sendiri ini dia terpisah dengan remote, jadi di sini ada tombol juga buat buka sliding door. Jadi ini kalau yang tipe E, yang PSD, power sliding door, kiri kanan ya sudah. Jadi coba kita periksa dulu nih. Nah, jadi ini fungsinya masih normal ya. Jadi dia ada 3 cara membukanya. Yang pertama dengan remote. Terus nanti yang kedua, yang ketiga juga di video ini juga akan kita lihat ya. Oke, masih normal jadinya. Ini salah satu yang perlu kita periksa kalau kita mencari Honda Freed. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Kita mulai dari bagian door trim. Untuk door trim dia kombinasi 2 warna ya. Jadi dia agak abu-abu. Di sini ada warna hitam. Di sini ada handle buka pintu buat lock unlock pintu. Di sini ada tombol central lock, lock unlock power window, serta power window di keempat pintunya. Di sini ada pegangan tangan jika kita mau tarik atau dorong pintu. Ada kisi-kisi speaker sama tempat penyimpanan terbuka. Jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, sealer ya, pada pinggir-pinggir pintu kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila sealer pintu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Oke, terus sekarang kita ini bagian dashboardnya, nanti kita akan cek satu persatu di video ini, jadi jangan di skip video ini. Terus kita mulai dari jok bagian depan. Untuk jok bagian depan dia ini kebetulan dilapisin dengan sarung yang tidak permanen. Jadi di bagian dalamnya ini ada bahannya bahan fabric dan warnanya juga warna beige ya. Oke. Terus di sini ada senderan tangan. Terus jok bagian depan bisa reclining, bisa maju mundur untuk jok supirnya. Terus di bagian sini ada buat buka ini ya, buka kap mesin. Terus kita periksa ke bagian bawah dulu. Di sini ada pedal ini pedal rem, ada pedal gas. Di sini ada handbrake-nya di kaki. Terus habis itu kita periksa juga di sini, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa lumpur untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir. Terus di bagian kolong jok juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa lumpur untuk memastikan mobil tidak bekas banjir. Oke, terus ini buat pengaturan setir, dia sudah tilt tapi belum teleskopik. Terus di bagian sini juga ada buat tombol pengaturan buka pintu ya. Jadi ini kita bisa periksa juga. Jadi ini buat
on off elektrik sliding doornya. Terus di bagian sini ada buat buka nih, jadi dia masih normal bukanya. Terus kita pencet satu lagi ini, nah ini jadi masih normal. Sekarang kita coba tutup ya, tutup. Jadi ini saya pencet yang bagian atas nih. Oke, ini tutup ya, jadi masih normal. Ini perlu kita periksa nih untuk memastikan, karena kalau tidak berarti kita harus spare budget buat perbaikan sliding doornya, elektrik sliding doornya. Oke, terus di sini ada pengaturan spion, dia sudah elektrik dan sudah retract. Ini tombol retractnya. Di sini ada cup holder pas di kisi-kisi AC ya. Jadi kalau kita nyimpan minuman yang dingin, paling nggak kesegarannya masih bisa bertahan awet lebih lama. Oke, sini ada colokan kunci. Sekarang kita mau coba nyalakan mobil. Oke, cluster speedometernya di bagian sini. Oke, sekarang kita kalau colokan kunci, kalau kunci dicolokin dia akan ada ada suara kayak gini ya, untuk biar kita waspada jangan sampai kunci ketinggalan di mobil. Oke, ini posisi on, indikator semuanya nyala. Sekarang kita coba start mobil. Pada saat kita start mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di akinya sudah soak atau dinamo starternya yang bermasalah. Terus di sini ada indikator RPM mesin. Di sini pintu kebuka dia nyala, supir bandel tidak pakai seatbelt dia nyala. Terus di sini ada indikator speedometernya ya, speedometer. Di sini ada suhu luar. Kilometernya di 133.000 ya pemakaiannya. Di sini ada indikator konsumsi BBM. Di sini indikator transmisinya. Terus di bagian sini ada indikator buat bensin. Oke, terus di sini ada pengaturan buat jam sama ini, sama buat ini ngeset ya. Dia biasanya ada trip A, trip B-nya. Terus kisi-kisi AC. Terus di bagian setir, ini setir dia bahannya soft touch ya. Terus sama kulit jeruknya juga masih lumayan oke. Sudah dilengkapi dengan airbag, lambang Honda, ada pudar karena pemakaian. Di sini ada tombol klakson kalau kita tekan. Terus habis itu di bagian sini ada gantungan servis ya. Jadi ada beberapa servis terakhirnya. Terus di bagian tengah sini, di sini kosong ya. Ini kosong, bisa naruh benda karena ditaruh ini bisa naruh barang-barang ya. Barang-barang yang kecil, tidak mudah bergeser. Terus audio sudah diganti dengan Android dan sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Ini kita tes juga nih di kamera mundur, jadi nyaman jadinya. Terus di sini ada kisi-kisi AC. Terus ada tombol buat lampu hazard. Di sini ada tempat nyimpen-nyimpen barang, bisa naruh koin atau yang lainnya ya, yang praktis ya. Jadi kita kalau sambil nyetir pun juga kita ambil juga masih oke. Terus di sini ada tuas matic-nya. Terus habis itu di sini ada tombol overdrive, OD ya, tombol overdrive. Terus di sini ada shift lock-nya menggunakan anak kunci. Terus di sini ada ini MID-nya, jadi bisa lihat suhu, arah semburan. Terus untuk tombol-tombolnya ini buat menaikkan, menurunkan kecepatan angin AC, temperatur AC. Terus di bagian sini ada arah semburan angin AC. Buat matikan AC, jadi angin saja nih kita pencet. Terus di bagian sini ada defogger belakang, defogger depan, ventilasi luar dalam. Terus buat matiin AC secara keseluruhan, sama auto climate control. Jadi dia auto ya, jadi ngatur sendiri. Terus di sini lengkapi dengan airbag. Terus ada kisi-kisi AC, pas nih cup holder. Jadi kalau simpen minuman dingin enak. Terus di sini ada laci penyimpanan tertutup. Terus untuk jok penumpang depan juga bisa reclining dan bisa maju mundur. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka, kisi-kisi speaker, handle buat buka pintu, kita tarik atau dorong pintu ya. Di sini ada tombol power window, handle buat buka pintu sama buat lock unlock pintu. Bagian atas ini, di sini ada handle tangan model retract, sun visor bagian penumpang depan, ada cermin, ada tutupnya. Lampu baca, spion tengah bisa diatur kesilauannya secara manual, serta di sini sun visor supir ada tempat buat nyelip-nyelipin dokumen kecil atau kartu. Terus ada ini sama ada ininya ya, ada cermin dan ada tutupnya. Oke, bagian depan sudah kita lihat secara keseluruhan. Sekarang kita beralih ke bagian tengah dan bagian belakang. Kita buka saja nih jendelanya. Oke, kita ke bagian tengah. Untuk buka sliding door nih yang kedua, bukanya dengan kita tarik saja. Jadi otomatis dia terbuka.
Terus di baris kedua bisa duduk 2 penumpang. Jadi ini ya modelnya captain seat. Terus sama ini dilapisin dengan sarung juga yang tidak permanen. Terus senderan kepala terpisah dengan jok, bisa diatur ketinggiannya secara terpisah. Terus jok bagian penumpang tengah dia bisa reclining, bisa sama maju mundur juga bisa. Terus seatbelt 3 titik di sini ada 1, ada 2 di sini untuk bagian tengah. Terus di sini ada cup holder ya, di sini ada cup holder. Terus apa namanya? Oh, sudah dilengkapi dengan child lock di bagian sini. Terus kita masuk ke dalam. Di sini ada kantong penyimpanan. Di sini ada cup holder juga. Terus di sini ada handle tangan nih. Handle tangan kalau mau bantu kita buat naik dan turun. Sini ada handle tangan juga. Bagian kiri dan kanan. Terus di tengah sini ada lampu baca. Oke, sekarang kita ke baris ketiga. Jadi baris ketiga bisa aksesnya dari tengah. Jadi cukup lebar ya. Terus untuk baris ketiga bisa duduk 2 penumpang dewasa dengan 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya secara terpisah. Terus pelipatan bangku 50-50 dilipat ke samping. Jadi ke samping, jadi di sini ada cantolannya, jadi bisa kita cantolin di sini. Di sini ada handle tangan juga, sama selain cantolan jok bisa jadi tempat gantungan baju. Sini sama ya. Oke. Terus di sini ada cup holder bagian kiri dan bagian kanan, ada kisi-kisi speaker di bagian belakang. Terus seat belt tadi udah ya, 3 titik ada 2. Terus sama ada lampu baca di bagian belakang. Oke. Kita sudah lihat di bagian tengah dan bagian belakang. Sekarang kita tutup. Oke, untuk ban ya ketebalannya ini sekitar 40%, hampir rata ya. Terus velg sama ukuran ban sama rem belakang tromol. Bagian atas ini ada antena radio. Terus di bagian sini kaca belakang sudah dilengkapi dengan defogger, sudah dilengkapi dengan wiper belakang. Terus lampu kristal reflektor di sini, lampu senja, lampu mundur sama lampu sen. Sama di sini juga nih. Lampu senja, lampu sen, lampu mundur. Ada emblem Freed, lambang Honda Chrome. Sini ada list Chrome juga. Ini kamera mundur tambahannya, serta di sini ada sensor parkir nih juga tambahan. Oke, sekarang kita periksa ke bagian bagasi untuk buka bagasi di sini. Serta oh ya, di ini salah satu indikasi mobil yang kompresi mesinnya masih bagus, dia masih mengeluarkan embun air dari ujung knalpot. Kita buka di bagian sini. Dia masih memakai hidrolik ya, hidrolik biasa. Terus di sini sealer pintu bagasi juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Tulang-tulangannya untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang. Oke. Space bagasi masih cukup luas. Jok baris ketiga kita bisa lipat ya ke kiri atau ke kanan untuk dapat space bagasi yang lebih besar lagi. Oke, terus sudah. Oh, di sini ada buat ini. Jadi kita buka, nanti bisa kita putar dengan menggunakan kunci roda untuk ini ya, untuk menurunkan ban cadangan yang ada di bawah sini ya. Bawah sini ban cadangannya. Serta di sini ada tempat dongkrak dan kunci-kunci. Oke, sudah kita periksa. Sekarang kita tutup. Kita lanjut untuk pengisian bensin, ada di sebelah ini ya, sebelah kiri. Sama salah satu nih Freed nih, kalau kita cari-cari dia nggak ada tuas ya di bagian dalam, karena dia modelnya model tekan seperti pulpen kayak gitu. Jadi tinggal tutup aja. Terus dia mengikuti central lock ya, jadi kalau mau beli kunci dia otomatis kekunci. Terus ketebalan ban hampir rata di 40%. Velg, ban. Terus untuk sliding door kita periksa nih. Nih masih normal. Jadi ini yang ketiga ya cara bukanya. Oke, terus di bagian sini ada sealer pintu. Kita periksa juga nih sealer pintu. Pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Ini ketutup sama karet. Terus sudah dilengkapi dengan child lock. Terus ini tuas buat tutup pintu ya. Tutup pintu. Ini buat lock unlock pintu. Tombol power window ada di sini. Oke. Jadi kalau nutup bisa dari sini. Cuman kalau anak saya lebih suka dari sini nih, lebih enteng. Tuh, jadi tapi ya ini, kayak gitu. Oke. Terus sekarang kita periksa di door trim bagian depan.
Door trim kondisinya juga masih oke. Terus di sini sealer pintu juga kita perlu periksa juga, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Tampilan bagian depan, dashboard. Ini bagian bodi samping, spion, ban ketebalan 40%, terus velg. Oke, sekarang kita periksa bagian terakhir, yaitu bagian mesin. Untuk buka kap mesin di bagian sini nih ya, kita dorong ke kiri. Jadi Honda Freed ini mengusung mesin 1500 cc, 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesin ini termasuk mesin 1500 andalannya Honda ya. Jadi banyak aplikasinya selain Honda Freed. Jadi dipakai oleh Honda Jazz, dipakai juga oleh Honda City. Jadi seperti itu. Terus sekarang kita lihat ini ya, apa namanya tuh, apa saja yang ada pada mesin. Kita mulai dari bagian atas. Di sini kap mesin. Jangan lupa kita periksa juga sealer. Pastikan bahwa sealer kondisinya juga masih oke untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak depan. Sama bagian dalam kap mesin juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus kita periksa juga di bagian sini. Ini ada besi yang memanjang di depan, kita sebut apron. Jadi apron kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Bagian samping-samping juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus apa saja yang ada di sini? Kita mulai dari bagian radiator. Jadi radiator tertutup ya di bagian bawah sini. Di sini ada fan listrik, ada 2. Jadi fan listrik kita periksa, pastikan bahwa hembusan anginnya juga masih normal, kencang. Di sini ada buat pengisian radiator coolant. Di sini ada tabung cadangan radiator coolant. Terus di sini ada aki, dia pakai maintenance free ya. Terus masih bagus, kondisi akinya masih biru. Terus di sini ada buat ini filter udara buat ke mesin. Terus di sini ada tuas buat memeriksa level oli mesin. Di sini tutup buat pengisian oli mesin. Di sini ada buat pengisian ini ya, air wiper. Terus di sini modul ABS-nya. Di sini ada buat pengisian minyak rem. Oke, sudah kita lihat ya secara keseluruhan. Sekarang kita tutup. Oke, sudah kita lihat secara keseluruhan spesifikasi mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Honda Freed 1,5 tipenya E PSD Matic tahun 2011. Oke, jika berminat terhadap mobil ini silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga saya cantumkan di keterangan video ini. Terus pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita test drive mobil sebelum menentukan pilihan. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya enak tidak dengan yang kita inginkan, performa mesinnya masih oke atau tidak, kaki-kakinya masih nyaman atau tidak, power steeringnya masih oke atau tidak, pengeremannya, maticnya masih responsif atau tidak, perpindahan giginya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri terletak di Pusat Otomotif Sentra Harapan yang dikenal dengan POS atau POS di Harapan Indah Bekasi. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silakan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Serta jangan lupa juga follow di sosmed kami, ada di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter atau X, YouTube, Threads Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai mobil-mobil Honda yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta di-share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.